Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dengan sanadnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini tidak disebutkan siapa beliau, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saya belum mengetahui siapa lelaki yang datang kepada Rasulullah dalam peristiwa ini. Hanya saja ada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari yang mengesankan bahwa lelaki yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, meskipun dalam konteks yang berbeda. Ya, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri itu tidak memastikan bahwa lelaki yang datang kepada Rasulullah dalam hadis ini adalah Abu Dzar. Hanya ada kemungkinan karena berkaitan dengan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal. Itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu ajran, sedekah apakah yang paling utama dan yang paling besar pahalanya? Subhanallah, lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memanfaatkan kebersamaan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanfaatkan momen-momen kebersamaan mereka dengan Rasulullah dengan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bertanya yang bermanfaat dalam kehidupan mereka, dunia atau akhirat. Perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dialog para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Amalan apa yang masukkan seorang hamba ke dalam al-jannah dan menjauhkan mereka dari an-nar, dari neraka. Terkadang seorang datang lagi, sampaikan padaku wasiat ya Rasulullah, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah bertanya kepadamu. Amalan apakah yang paling dicintai Allah, dan yang semisalnya. Itu banyak sekali. Dan mereka bertanya bukan sekedar bertanya, mereka bertanya agar mereka bisa memahami, semakin bertambah ilmu mereka, lalu mereka amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang banyak bertanya dalam hal-hal yang bermanfaat dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebaikan itu. Wahai Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu ajra, sedekah apakah yang paling besar pahalanya, yang paling besar keutamaannya? Sedekah secara umum memiliki keutamaan. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang nafilah, ada yang sunnah. Yang wajib diantaranya yang disebut zakat. Oleh karena itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah, yang dimaksud di dalam surah At-Taubah tersebut, sedekah maksudnya zakat. Zakat harta, zakatul mal. Yang disebutkan bahwa zakat tersebut boleh diserahkan kepada 8 golongan, al-asnafus tsamaniyah. Yang kedua yang dimaksud sedekah adalah yang nafilah, dan itu yang zahir yang disebutkan di dalam hadis ini. Sedekah apakah yang paling besar keutamaannya, yang paling banyak
pahalanya. Berarti menunjukkan bahwa sedekah itu bermacam-macam. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Anta saddaqa. Demikian dengan shad yang ditasydid, tasaddaqa, karena asalnya tatasaddaqa. Kemudian taknya itu dirubah menjadi shad lalu digabung antara shad dengan shad, tasaddaqa. Asalnya tatasaddaqa, engkau bersedekah. Wa anta sahihun syahihun. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan dalam keadaan engkau syahih. Engkau syahih dalam keadaan engkau kikir, berat untuk mengeluarkan harta. Dalam riwayat, asal riwayat ini yang disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, itu di depan riwayat ini itu ada lafaz ama wa abika la tunabba'annahu. Ama wa abika. Ini yang dihapus oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang di situ terdapat sumpah dengan menyebut ayah. Ama wa abika la tunabba'anna. Demi ayahmu engkau pasti akan diberitahu tentang pertanyaanmu ini. Ini tidak disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Adabil Mufrad, karena beliau condong untuk mengatakan bahwa hadis ini dengan lafaz ini adalah lafaz yang dhaif, yang lemah. Nah, di sini Syekh Al-Albani tidak menyebutkan itu. Ini hanya untuk beri tanbih agar jangan sampai ketika seorang membaca Sahihul Adabil Mufrad dia mengatakan kok beda dengan kitab aslinya, ada lafaz ama wa abika la tunabba'anna. Kok tidak disebutkan oleh Syekh Al-Albani? Karena Syekh Al-Albani menganggap lafaz itu secara khusus itu tidak sahih. Penyebutan sumpah dengan menyebut ayah. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwa para ulama mengatakan lafaz-lafaz atau riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir menyebutkan lafaz sumpah dengan menyebut nama ayah, ini adalah riwayat yang tidak sahih. Oleh karena itu yang disahihkan oleh Al-Albani itu yang terdapat dalam Bukhari Muslim, tidak terdapat lafaz sumpah dengan menyebut nama ayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun, dalam keadaan engkau sehat. Dalam kondisi sehat biasanya seorang lebih menganggap harta yang dia miliki itu bermanfaat untuk dirinya. Beda kalau seorang sudah dalam kondisi sakit, yang dia pikirkan itu mati. Kalau seorang dalam kondisi sakit dia bersedekah, ya hal yang wajar gitu. Namun ketika seseorang bersedekah dalam kondisi dia sehat walafiat, dia dalam kondisi dia segar bugar, dia bersedekah, dia menginfakkan sebagian hartanya, maka ini lebih afdal. Syahihun, engkau sehat dan engkau syahih. Syahih itu bakhil. Saya kira bakhil ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia ya, bakhil. Iya kan? Kikir, seke. Tahu seke ya? Kikiri galam paku jambatang kata orang Makassar itu. Kikiri galang. Kikiri galang itu ungkapan untuk orang yang pelitnya luar biasa. Pelitnya itu sampai stadium 4 gitu. Paku jambatan maksudnya, paku jambatan. Saking kikir yang luar biasa. Nah, kata para ulama, syahih itu lebih kikir daripada bakhil. Kalau bakhil
Seseorang yang kikir, dia sulit untuk mengeluarkan hartanya, berat. Namun kalau syahih, di samping dia bakhil, ada tambahan lagi. Dia semangat dan tamak untuk mengumpulkan harta. Jadi syahih itu di atasnya bakhil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Ansar, mereka sebagai kaum yang diselamatkan dari penyakit ini, penyakit bakhil, penyakit kikir, penyakit syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari syuh, penyakit syuh, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan, meraih kemenangan. Asyuhu disebut juga asyahhu, disebut juga asyihhu. Namun yang lebih sering digunakan adalah dhammah, shin yang di dhammah, asyuhu artinya kikir. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat dan engkau kikir, sulit untuk engkau keluarkan hartamu. Takhshal faqra, dalam keadaan engkau takut akan kemiskinan. Wa ta'mulul ghina, dan engkau berharap untuk meraih kekayaan. Maka dalam kondisi seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, engkau mengeluarkan sebagian hartamu, kamu infakkan, kamu sedekahkan, wallahi itu jauh lebih afdal dan jauh lebih mulia. Ya. Kalau seorang dalam keadaan sakit, ya biasanya memang dia sudah mempersiapkan, sudah hampir mati saya ini, saya harus persiapkan perbanyak sedekah. Nah, atau dia mengkhawatirkan hartanya pergi begitu saja kepada ahli warisnya. Berbeda halnya ketika seorang dalam kondisi sehat, dalam kondisi dia berat untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, lalu dia keluarkan, dia melawan hawa nafsunya, dia bersedekah. Ada momen pembangunan masjid, dia keluarkan hartanya, nih bangun masjid. Ada momen bantuan ma'had, dia keluarkan untuk membantu ma'had. Ada momen ini, dia keluarkan untuk kebaikan, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sehat, dia sedang mengharapkan untuk meraih kekayaan dan takut dengan kemiskinan. Ketakutan dari kemiskinan itu penyakit yang datang dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu yang selalu menjanjikan kalian kefakiran, kemiskinan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menerangkan keutamaan seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya, bersedekah dalam kondisi dia sehat, kemudian dia berat untuk dia keluarkan, tapi dia melawan hawa nafsunya, dia keluarkan. Dia mengharapkan kekayaan, dia takut dari kemiskinan, dia keluarkan sebagian dari hartanya dalam kebaikan fi sabilillah. Maka itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ajran, sedekah yang paling besar keutamaannya. Wala tumhil, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala tumhil, jangan engkau menunda-nunda. Jangan engkau menunda-nunda. Nantilah. Kadang-kadang seorang ketika dia terjatuh ke dalam penyakit al-imhal, at-ta'jil, suka menunda-nunda, akhirnya dia tidak melakukan. Nanti saya akan melakukan, tapi dia tidak akan melakukannya. Ketika kamu sudah punya kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, lakukan, jangan ditunda. Kadang-kadang seorang berniat untuk melakukan amalan sunnah, nawafil, setelah sholat fardu
ingin mengerjakan amalan sunnah, wah nantilah di rumah. Sampai di rumah tersibukkan dengan anak-anak. Subhanallah, jadi terlupakan. Demikian pula dalam hal bersedekah. Kadang-kadang seorang berkeinginan, wah ini saya akan sedekahkan, tapi nanti aja dulu. Nanti. Ketika dia menunda, nah di situ kesempatan bagi syaitan untuk menggoda. Kamu punya kebutuhan ini, kamu punya kebutuhan itu. Ya. Akhirnya dia terus menunda, akhirnya dia tidak bersedekah. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tumhil, jangan engkau menunda, karena sesungguhnya harta yang kamu miliki adalah apa yang kamu sedekahkan. Itulah hartamu, bukan yang kamu tinggalkan. Yang kamu tinggalkan itu bukan harta milik kamu, tapi milik ahli waris, milik orang-orang yang punya keterkaitan denganmu, hutang piutang, wasiat dan yang lain sebagainya. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian at-takatsur. Kata para ulama, at-takatsur itu berbangga dengan apa yang dia miliki dari dunia. Terkhusus kebanggaan itu kembali kepada 3 hal. Berbangga dengan istri, berbangga dengan anak yang banyak, dan berbangga dengan harta yang melimpah. Ini 3 hal ini ya, secara tabiat manusia condong untuk senang dan cinta kepada 3 perkara tersebut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan kecintaan dalam diri manusia, cinta kepada syahwat. Apa itu? Wanita, anak-anak, kemudian harta yang melimpah dari emas dan perak, kendaraan, hewan piaraan, kuda atau kendaraan, demikian pula hewan ternak dan perkebunan, sawah, kebun, tanaman. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan di sisi Allah Azza wa Jalla ada yang lebih baik dari itu semua. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari itu semua? Maka seorang yang aqil, seorang yang berakal adalah yang memikirkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang diraih dalam kehidupan dunia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, alhaqmut takatsur, maka beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia mengatakan hartaku hartaku. Wa laysa lahu min malihi siwa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amdha fa amma siwa dzalika fa dhahibun wa tarikuhu linnas. Dia tidak memiliki harta kecuali 3 hal. Apa yang dia pakai sampai usang, lusuh. Apa yang dia makan sampai dia menghabiskan apa yang telah dia makan dan minum tersebut, itulah harta dia. Dan yang ketiga, apa yang dia sedekahkan, fa'amdha, hingga pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan hasilnya nanti ketika dia bertemu Allah. Itulah harta dia. Selain dari itu akan pergi, berpisah dengannya ya. Kembali kepada ahli warisnya, atau kembali kepada orang-orang yang dia memiliki keterkaitan dengannya. Wala tumhil, jangan engkau menunda-nunda waktu, hatta idza balagatil hulqum, sehingga ketika ruh itu telah sampai ke kerongkongannya, artinya sudah mendekati kematian, sudah dalam kondisi sekarat, baru dia mengatakan untuk si fulan demikian, li fulanin kada, untuk si fulan demikian, untuk si fulan kasih sekian. Baru dia sibuk untuk mengurus hartanya dan membagi hartanya, yaitu kalau sempat. Kalau matinya tiba-tiba, dia belum sempat berwasiat, dia belum sempat berpikir untuk menginfakkan dan menyedekahkan sebagian dari hartanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, apalagi di saat dia dalam keadaan sehat, di saat dia semangat untuk mencari ma'isyah, dan itu secara hukum asal diperbolehkan, ya, maka dia mengingat bahwa ada bagian dari hartanya yang harus dikeluarkan,
yang diberikan kepada fi sabilillah. Semoga apa yang kita pelajari dari hadis ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.